anak-anak yang ibu sayangi? Sudah siap belajarnya? Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Apa saja materinya? Yang pertama, kita akan menemukan keberagaman karakteristik individu dan manfaatnya. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Dan yang terakhir, kita akan menggambar 3 dimensi. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan karakteristik? Ya, benar sekali. Karakteristik adalah sifat khas yang dimiliki seseorang sebagai pembeda antara satu dengan yang lainnya. Keragaman karakteristik individu itu bisa perbedaan fisik, kegemaran, usia, agama, maupun suku. Ternyata, keberagaman karakteristik itu banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, kita dapat lebih menghargai perbedaan. Perbedaan yang tercipta antar individu dapat membuat kita lebih untuk menerima keadaan sebagai bangsa yang majemuk. Manfaat yang kedua, kita dapat belajar, bekerja sama, dan berteman tanpa membeda-bedakan. Adanya keberagaman diharapkan kita untuk tidak membeda-bedakan. Manfaat yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Jika kita sudah dapat menghargai perbedaan dan tidak lagi membeda-bedakan, maka akan terbentuk suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Manfaat yang keempat, dapat mengetahui gaya bahasa dan dialek dari orang tertentu. Dan yang terakhir, kita dapat berbagi ilmu mengenai budaya atau adatnya. Adanya keberagaman dapat membuat kita saling berbagi ilmu dengan mempelajari kebudayaan dan adat yang dimilikinya. Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah, sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Masih ingatkah anak-anak dengan tokoh antagonis? Siapa pula tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahannya? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Tokoh-tokoh dalam cerita antara lain ada tokoh utama, lalu tokoh tambahan atau pembantu, selanjutnya ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Masih ingatkah anak-anak apa itu tokoh utama? Iya, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Kalau ada tokoh utama, maka ada tokoh tambahan. Apa itu tokoh tambahan? Tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Selanjutnya ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Selanjutnya ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Nah, sekarang simaklah cerita Kendi Emas dan Ular. Alkisah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan belum menakdirkan mereka untuk memilikinya. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak. Sangat miskin sekali, namun semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak, pinta Pak Petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu? Kok ada benda jatuh dari langit? Pak Petani itu sangat kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah tidak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh? Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu. Ternyata benda tersebut adalah kendi.
Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak petani berusaha memeriksanya. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Pekik petani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku, apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tidak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku, ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni. Pak petani baik hati, ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas. Pak petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah. Ketika sampai di rumah, Pak petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tidak ambil saja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita. Nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Nah, diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan mereka. Dan sang ibu itu tertarik untuk mengambil kendi tersebut. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu. Pasti ada di ladang. Mumpung belum banyak orang tahu, kan kita bisa langsung kaya Pak. Iya juga ya, ayo, mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga ya, ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berhayal. Kelak, ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, mereka bisa membeli sawah, rumah, dan uang yang banyak. Nafsu dunia sudah menguasainya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi sih, katanya tidak jauh dari pohon beringin Pak, pas di pojok sawah. Tapi itu kan dekat dengan kuburan Pak, ujar istrinya agak ketakutan. Tenang saja Bu, kan ada Bapak. Ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya Pak petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Bu, ini kendinya. Ayo, kita pergi dari sini. Kita buka di rumah saja, sarannya pada sang istri. Keduanya bersorak kegirangan. Tidak terasa, sampailah di rumahnya. Tetapi hari sudah sangat larut. Karena tidak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya keduanya membalikkan kendi itu. Dan apa yang keluar dari kendi itu? Hah? Kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya, Bu? Keduanya kecewa dan sangat marah. Mereka telah capek ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu Pak sama mereka. Ayo Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka, usul sang istri yang juga sangat marah dan kecewa. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatok ular berbisa. Dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah kita. Ayo Bu, kita periksa bersama. Aneh ya Pak, kok tiba-tiba saja kendi yang berisi di sawah itu ada di depan rumah kita? Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya.
Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi berupa koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu, pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan, namun mereka tetap baik hati. Kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Masih ingatkah anak-anak pengertian 3 dimensi? Iya, bagus sekali. 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Salah satu contohnya tadi adalah kendi. Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Berikut adalah langkah-langkah menggambar 3 dimensi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Alat dan bahannya apa saja? Ada kertas, pensil, maupun penghapus. Kalau semua sudah siap, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa gambar. Selanjutnya adalah memperjelas gambar sketsa tersebut. Dan langkah yang terakhir adalah menyelesaikan gambar menjadi lebih indah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih.